Assalamualaikum Sobat Manis, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas ESPS IPA kelas 4, latihan ulangan bab 2, paket 2, halaman 42-43. Simak videonya ya. Nomor 1. Tahapan pada metamorfosis lalat yang tidak terdapat pada metamorfosis capung adalah A. Telur, B. Larva, C. Pupa, D. Nimfa. Lalat mengalami metamorfosis sempurna. Siklus hidupnya dimulai dari telur. Setelah telur lalat menetas, maka akan keluar larva. Kemudian akan berganti kulit dan siap masuk ke fase pupa. Saat memasuki fase pupa, larva lalat akan berhenti melakukan aktivitas. Setelah seminggu menjadi pupa, maka akan muncul lalat dewasa dari dalam pupa. Capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup capung dimulai dari telur. Telur menetas menjadi larva. Larva pada capung disebut juga sebagai nimfa yang bentuknya sudah mulai menyerupai capung kecil. Lalu nimfa tumbuh menjadi capung dewasa. Jadi berdasarkan apa yang udah aku jelasin, tahapan pada metamorfosis lalat yang tidak terdapat pada metamorfosis capung adalah tahapan pupa. Nomor 2. Bentuk kumbang muda yang menyerupai induknya menandakan bahwa kumbang mengalami A. Metamorfosis tidak sempurna, B. Metamorfosis sempurna, C. Metamorfosis sebagian, D. Perkembangbiakan. Teman-teman, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Ciri khasnya adalah terdapat tahap pupa atau kepompong. Sedangkan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Ciri khasnya adalah penambahan struktur tubuh seperti sayap yang muncul pada nimfa atau hewan muda. Jawaban untuk nomor 2 adalah A. Metamorfosis tidak sempurna. Perhatikan gambar-gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3-5. Soal nomor 3. Urutan tahapan yang benar pada metamorfosis nyamuk adalah A. 1, 3, 4, 2, B. 3, 1, 4, 2, C. 3, 4, 1, 2, D. 4, 3, 1, 2. Metamorfosis pada nyamuk dimulai dari tahap telur. Gambar telur ditunjukkan pada gambar nomor 4. Lalu telur menetas menjadi larva. Gambar larva ditunjukkan pada nomor 3. Larva berubah menjadi kepompong. Kepompong ditunjukkan pada gambar nomor 1. Setelah menjadi kepompong, nyamuk berubah menjadi nyamuk dewasa. Gambar nyamuk dewasa ditunjukkan oleh gambar nomor 2. Jadi, jawaban untuk pertanyaan nomor 3 adalah D. 4, 3, 1, 2. Nomor 4. Tahapan yang dapat menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Teman-teman, tahapan daur hidup nyamuk yang merugikan manusia adalah pada fase nyamuk imago atau nyamuk dewasa.
Pada fase ini, nyamuk melakukan perkawinan, teman-teman. Pada saat itu, nyamuk betina mencari darah. Setelah mencari darah, nyamuk betina kembali ke sarang. Kemudian nyamuk jantan mengawini nyamuk betina. Nah, pada saat mencari darah tersebut, nyamuk betina membawa penyakit seperti malaria, cikungunya, kaki gajah, demam berdarah, dan lain-lain. Jadi, jawaban untuk nomor 4 adalah B2. Nomor 5. Hewan yang mengalami metamorfosis yang serupa dengan nyamuk adalah A. Capung, B. Kecoa, C. Kupu-kupu, D. Belalang. Teman-teman, nyamuk mengalami metamorfosis sempurna ya. Pada hewan capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Lalu, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Dan pada belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi kalian udah tahu dong jawabannya apa? Betul, jawaban untuk nomor 5 adalah C. Kupu-kupu. Nomor 6. Perkembangbiakan tumbuhan cabai berasal dari bagian A. Biji, B. Akar, C. Rimpang, D. Bunga. Jawaban yang benar adalah A. Biji. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang ditunjukkan anak panah merupakan contoh tumbuhan yang berada dalam tahapan A. Daun, B. Biji, C. Buah, D. Bunga. Teman-teman, itu gambar biji kuaci ya. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah B. Biji. Nomor 8. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dari bagian biji adalah A. Pisang, B. Lengkuas, C. Singkong, D. Rambutan. Pada tanaman pisang berkembang biak secara vegetatif melalui tunas. Kemudian lengkuas berkembang biak dengan cara vegetatif alami, akar tinggal atau rizoma. Singkong berkembang biak dengan cara vegetatif alami dengan umbi akar. Sedangkan rambutan berkembang biak menggunakan biji, teman-teman. Jadi, untuk soal nomor 8, jawabannya adalah D. Rambutan. Nomor 9. Tempat perlindungan in situ berikut yang berada di Pulau Jawa adalah A. Taman Nasional Lorentz, B. Cagar Alam Lembah Anai, C. Cagar Alam Maninjau, D. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Taman Nasional Lorentz terletak di Papua. Cagar Alam Lembah Anai terletak di Padang, Sumatera Barat. Cagar Alam Maninjau terletak di Padang, Sumatera Barat. Lalu, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terletak di Jawa Barat. Jadi, jawaban untuk nomor 9 adalah D. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Berikut yang tidak termasuk upaya untuk tetap menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan adalah A. Menanam pohon di halaman rumah, B. Tidak memelihara hewan-hewan yang dilindungi dan terancam punah, C. Menggunakan tumbuhan secara berlebihan, D. Mendirikan cagar alam sebagai tempat perlindungan hewan dan tumbuhan. Jawabannya adalah C. Menggunakan tumbuhan secara berlebihan. Kita langsung masuk ke bagian B ya teman-teman. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Contoh hewan yang mengalami tahapan seperti gambar di atas adalah gambar berudu ya teman-teman. Jadi, hewan yang mengalami tahapan seperti gambar di atas adalah katak ya teman-teman. Tahapan pada kupu-kupu yang dapat merusak tumbuhan terutama daun adalah daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Kemudian ulat atau larva menetas dan memakan daun.
Nah, pada fase inilah daur hidup kupu-kupu merusak tumbuhan karena mereka sedang mencari makanan. Setelah itu masuk ke fase kepompong. Mereka berdiam diri ya teman-teman, sehingga tidak merugikan ya. Kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Pada fase ini, kupu-kupu bermanfaat untuk tumbuhan ya, karena membantu penyerbukan. Jadi, jawaban nomor 2 adalah fase ulat atau larva. Soal nomor 3. Pada tumbuhan berbiji, bagian tumbuhan yang dapat menghasilkan buah adalah titik-titik. Jawabannya adalah bunga. Karena di dalam bunga ada bagian yang namanya bakal buah ya teman-teman. Soal nomor 4. Kecambah merupakan tahapan hidup yang berasal dari titik-titik. Jawabannya adalah dari biji. Soal nomor 5. Suatu lahan yang ditanami berbagai tumbuhan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan perlindungan ex situ disebut. Jawabannya adalah kebun raya. Oke sobat manis, sekian pembahasan kali ini ya. Kalau kalian mau aku upload video pembahasan lainnya, support aku ya sobat manis dengan cara subscribe dan like channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.